Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Pujianti, NIM 122000092. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Lapak Kevling. Bab 1, Proyek Karakter. 1.1 Latar belakang. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat membawa pengaruh besar untuk kehidupan manusia dan membuat kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi. Dalam hal ini, perkembangan teknologi yang selalu erat kaitannya adalah media internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antar satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sisi penggunaan aktifnya. Perkembangan teknologi internet sekarang ini lebih banyak berkembang ke arah user friendly, yang artinya semakin mempermudah pemakai dalam memahami serta menjalankan fungsi internet tersebut. Setiap orang tentu mengakses internet dengan menggunakan berbagai perangkat mulai dari desktop, mobile, hingga tablet. Melalui internet, orang-orang bisa bertukar informasi tanpa harus bertatap muka secara langsung sehingga memudahkan pekerjaan seseorang. Salah satu perkembangan teknologi saat ini adalah mengembangkan teknologi ke arah bisnis berbasis website. Website adalah salah satu media yang paling sering untuk diakses dan digunakan dalam mencari berbagai informasi dan sarana komunikasi. Dengan adanya bisnis berbasis web ini mempermudah proses jual beli. Banyak sekali kegiatan yang dapat dikerjakan dengan bantuan media komputer dan internet. Salah satu fungsi internet yang menjadi fokus penelitian ini adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan pemasaran secara online bagi siapa saja yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kami bergerak untuk menciptakan aplikasi berbasis web, yaitu jual beli Kevling, yang bisa membantu untuk mencari atau membeli lahan tanah yang diinginkan. 1.2 Permasalahan. Kurangnya informasi mengenai ketersediaan tanah Kevling membuat kami berinisiatif membuatkan sebuah rancangan aplikasi atau web untuk mempermudah kita untuk mencari ketersediaan tanah yang siap untuk dijual, serta mempermudah para penjual tanah untuk lebih menyebarluaskan dagangannya untuk mendapatkan harga jual yang lebih menguntungkan. 1.3 Deskripsi produk atau service. A. Login user. B. Halaman buka akun. C. Halaman beranda. D. Halaman form jual. E. Pencarian Kevling. F. Halaman hasil pencarian Kevling. Bab 2 Project Report. 2.1 Analisa sistem berjalan. Berawal dari proses penjualan tanah secara manual yang kurang efektif, membuat penulis terinspirasi untuk memudahkan para pencari tanah. Dan dari hasil analisa ini kami memvisualisasikan dengan sebuah aplikasi berbasis web untuk mempermudahkan mereka untuk menemukan lokasi tanah sesuai yang mereka inginkan. Tahap pertama yang dilakukan agar menghasilkan aplikasi web yang baik adalah dengan mempelajari bagaimana proses jual beli tanah, cara pengembaraan sistem jual beli tersebut. Penulis menggunakan diagram flowchart. Proses analisis sistem dibutuhkan agar dapat mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dan kebutuhannya, sehingga dapat diusulkan perencanaan yang dapat mendukung sistem lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priandro Setio, NIM 122000735. 2.2 Analisa sistem kebutuhan. Kebutuhan sistem sangat diperlukan dalam mendukung kinerja aplikasi, apakah yang dibuatlah sesuai dengan kebutuhan atau belum, karena kebutuhan sistem akan mendukung tercapainya tujuan suatu aplikasi. A. Kebutuhan perangkat keras. Agar sebuah sistem dapat berjalan dengan baik dan mempunyai kemampuan yang memadai, perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan web aplikasi ini adalah
PC, personal komputer, RAM 2 GB. B. Kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan mendukung dalam pembuatan dan pengoperasian program ini sebagai berikut: Visual Studio Code, XAMPP, sistem operasi Windows. 2.3 Desain sistem. 2.3.1 Desain basis data. 1 IRD seperti gambar di bawah ini. 2. Spesifikasi file yang digunakan dalam rancangan pemrogram sistem lapak kafling adalah sebagai berikut: nama database lapak kafling, program MySQL, jumlah tabel 3. A. Spesifikasi tabel user, nama file tabel user, akronim user, tipe file master, akses file random, panjang record 424, field key, ID, underscore user. Tabel user, gambar di bawah ini. B. Spesifikasi tabel kafling, nama file tabel kafling, akronim kafling, tipe file master, akses file random 6, panjang rekor 446, field key, kode, underscore kafling. C. Spesifikasi tabel admin, nama file tabel admin, akronim admin, tipe file master, akses file random, panjang record 118, field key, username. 3. Struktur pengodean. 1. Struktur kode user. 2. Struktur kode produk. 3. Struktur kode kotak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Krisna Pramudia, NIM 122000509. Saya akan menjelaskan 2.3.2 Desain antarmuka. Yang pertama adalah halaman login. Seperti pada gambar, berisikan form untuk login. Yang kedua adalah halaman buat akun. Berisikan form-form untuk membuat akun pada website lapak kafling. Yang ketiga adalah beranda atau halaman utama dari website lapak kafling, seperti pada gambar. Yang keempat adalah halaman form penjualan lapak kafling. Yang kelima adalah halaman pencarian kafling. Yang keenam adalah hasil pencarian dari kafling. Yang ketujuh adalah halaman detail kafling. Yang kedelapan adalah halaman beranda dari admin lapak kafling. 2.3.3 Struktur navigasi. Struktur navigasi pada website adalah sebuah halaman web atau dokumen web yang dibuat dengan mempunyai struktur yang jelas serta tersusun dengan teratur. Rancangan struktur navigasi pada web digunakan untuk mengkaitkan halaman web yang satu dengan halaman web yang lain, saling terhubung satu sama lain dengan hypertext. Di bawah ini merupakan struktur navigasi dari halaman utama website. Seperti pada gambar, adalah struktur navigasi website lapak kafling. Perkenalkan, nama saya Triwinarsih, NIM 12200-368. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin 2.4 pengujian. Pengujian yaitu proses untuk memeriksa apakah suatu perangkat lunak yang dihasilkan sudah dapat dijalankan sesuai dengan standar tertentu. Metode pengujian adalah cara atau teknik untuk menguji perangkat lunak, mempunyai mekanisme untuk menentukan data uji yang dapat menguji perangkat lunak secara lengkap dan mempunyai kemungkinan tinggi untuk menemukan kesalahan. Berikut ini pengujian sistem informasi lapak kafling dengan menggunakan black box testing. A. Pengujian terhadap login admin. Yang pertama, skenario pengujian. Coba mengetik username dan password yang tidak diisi lalu tekan tombol login. Hasil yang diharapkan, maka sistem akan menolak lalu akan keluar tampilan harap mengisi username dan password. Hasil pengujiannya sesuai harapan. Kesimpulan valid. Yang kedua, skenario pengujian, coba ketik username dan password tidak diisi lalu tekan tombol login.
hasil yang diharapkan, maka sistem akan menolak, lalu akan keluar tampilan, harap mengisi password. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang ketiga, coba ketik username dan password tidak sesuai, lalu tekan tombol login. Hasil yang diharapkan, maka sistem akan menolak, lalu akan keluar tampilan username dan password salah. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang keempat, skenario pengujian, coba ketik username dan password yang diisi lalu tekan tombol login. Hasil yang diharapkan, maka sistem akan menerima akses login dan kemudian beralih ke halaman utama admin. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Lalu yang B, pengujian terhadap data pelanggan. Yang pertama, skenario pengujian, daftar pelanggan, klik daftar pelanggan. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses user dan menampilkan halaman daftar pelanggan. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Lalu yang kedua, tidak mengisi form pendaftaran pelanggan dan form data login lalu klik tombol daftar. Hasil yang diharapkan, maka sistem akan menolak akses user dan keluar tampilan nama tidak boleh kosong. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang ketiga, skenario pengujian, mengisi password yang tidak sesuai, kemudian klik tombol daftar. Sistem akan menolak akses user dan keluar tampilan password tidak sesuai. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang keempat, skenario pengujian, mengisi kolom form pendaftaran pelanggan dengan benar. Hasil yang diharapkan, maka sistem akan menerima data dan menyimpannya ke dalam database tabel pelanggan. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Lalu yang C, pengujian terhadap data pengguna. Yang pertama, skenario pengujian, tekan tombol insert. Hasil yang diharapkan, maka data bisa dimasukkan. Hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, skenario pengujian, tekan tombol hapus. Hasil yang diharapkan, maka data yang akan dipilih akan dihapus. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya yaitu valid. Yang ketiga, skenario pengujian, tekan tombol update. Hasil yang diharapkan, maka sistem akan otomatis diperbarui. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya yaitu valid. Lalu yang keempat, skenario pengujian, data tidak diisi secara lengkap. Hasil yang diharapkan, maka data tidak akan diinput karena masih ada yang kosong. Hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan, kesimpulannya valid. Lalu yang D, pengujian terhadap data transaksi jual beli. Yang pertama, skenario pengujian, tekan tombol masuk list. Hasil yang diharapkan, maka data akan terdaftar. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Lalu yang kedua, tekan tombol hapus. Hasil yang diharapkan, maka data yang dipilih akan dihapus. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulan valid. Yang ketiga, skenario pengujian, tekan tombol nota. Maka hasil yang diharapkan, maka nota akan dicetak dan akan diberikan kepada pembeli atau penjual. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya adalah valid. Saya Tony Aprilia, NIM 122000311. 2.5 Pemeliharaan. Secara rutin, semua perusahaan lapak kafling sudah melaksanakan pemeliharaan terhadap komponen-komponen penyusun sistem informasi lapak jual beli kafling yang ada di perusahaan lapak kafling. A. Pemeliharaan perangkat keras. Server 1 CPU meliputi prosesor Pentium 3 MHz, RAM 6 GB, hard disk 500 GB. Yang kedua, keyboard. Yang ketiga, mouse. Keempat, monitor. 5, koneksi internet atau wifi.
Klien 1. CPU meliputi prosesor Pentium 4, RAM DDR1 GB, harddisk 20 GB. B. Pemeliharaan perangkat lunak. Server 1. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows. Yang kedua, aplikasi web server yaitu XAMPP. Yang ketiga, aplikasi web yaitu Google Chrome, Internet Explorer, dan Mozilla Firefox. Klien. Yang pertama, sistem operasi yang digunakan adalah Windows. Yang kedua, aplikasi web yaitu Google Chrome, Internet Explorer, dan Mozilla Firefox. Bab 3 penutupan. 3.1 kesimpulan. Dibuatnya aplikasi maupun web ini bertujuan untuk mempermudah para pembeli maupun penjual tanah dalam melakukan transaksi, serta memberikan berbagai informasi terkini mengenai ketersediaan tanah bagi para pembeli, serta mempermudah penjual untuk mengiklankan dagangannya. Adapun kegunaan inovasi ini dapat dijadikan acuan mengenai harga tanah sesuai daerah yang ingin kita ketahui. 3.2 saran. Penulis mampu mengembangkan tampilan desain dengan dibuat tampilan semenarik mungkin agar menarik banyak pengguna dan membuat pengguna semakin rileks dalam menggunakan website lapak kapling tersebut.